Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Jenazah AKP Rianto Ulil Ansar telah dimakamkan di kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu hari ini. Prosesi pemakaman dilakukan secara kedinasan. Bertindak sebagai inspektur adalah Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Yudiawan Wibisono. Sebelumnya, jenazah AKP Ulil tiba di rumah duka pada Sabtu 23 November dini hari. Kedatangan jenazah almarhum Ulil ini disambut histeris oleh keluarga, utamanya sang ibunda. Untuk informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, ada Said Zulfadli di sana. Halo, selamat siang Said. Selamat siang. Baik, Said, bisa dijelaskan seperti apa suasana prosesi pemakaman dari AKP Ulil tadi? Ya, dapat kami laporkan suasana pemakaman almarhum eh, AKP Rianto eh, di pemakaman Siri Napase di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada pagi tadi, di mana pemakaman ini dilakukan dengan prosesi kedinasan secara kepolisian yang dihadiri oleh kerabat dekat dan sahabat almarhum. Dan terpantau juga pada saat peti jenazah tiba di area pemakaman, sang ibu tak hentinya terus menangis, mengingat dia adalah putra kedua dari tiga bersaudara dari Kristina. Begitu. Baik, Said, apa yang disampaikan oleh pihak keluarga korban terkait dengan pengusutan kasus penembakan yang dialami oleh AKP Ulil? Ya, dapat kami laporkan pada saat prosesi pemakaman ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudiawan, dan dihadiri oleh paman almarhum, yakni Brigjen TNI Elvis Rudi, di mana Kapolda Sulsel dalam amanat sambutannya menyampaikan turut berduka cita dan belasungkawa. Dan juga pada momen ini paman almarhum yakni Brigjen TNI Elvis Rudi itu juga menyampaikan belasungkawa dan berharap bahwa pihak terusnya Kapolri dan jajarannya bisa menegakkan hukum atas kasus ini seadil-adilnya. Oke, pihak keluarga sendiri bagaimana responsnya terhadap pelaku? Menanggapi hal tersebut, pihak keluarga korban yang diwakili oleh Brigjen Elvis mengatakan merasa sedih dan kecewa dan marah juga, sebab dia menganggap tewasnya almarhum ini di lokasi yang dianggap sebetulnya aman, namun ternyata AKP Rianto tewas ditembak oleh rekan seprofesinya. Oke, lalu apakah ada rencana yang telah disusun oleh AKP Ulil sebelum meninggal dunia? Ya benar, menurut penyampaian keluarga korban, baik itu dari sang ibu maupun pamannya, mengatakan bahwa sebelumnya dia memang pernah curhat bahwa dan meminta doa, ingin membuat minta doa sebab dia bertugas di tempat yang berat, dan menurut keluarga korban juga bahwa dia sudah berkeinginan ingin menikah, namun secara pasti jadwalnya belum bisa dipastikan oleh pihak keluarga. Baik, Said, apakah benar AKP Ulil sendiri sempat menyampaikan ingin keluar dari kepolisian sebelum kejadian? Ya benar, hal tersebut juga disampaikan oleh paman almarhum, di mana pada saat curhat dengan ibunya sekira 3 atau 4 bulan lalu itu dia menelpon dan mengatakan bagaimana jika saya bolehkah saya mundur dari pihak kepolisian, namun sang ibu memberikan semangat agar tetap melaksanakan tugas dan terus disupport dengan doa dan semangat dari pihak keluarga. Oke, baik. Said, apakah ada informasi terkait dengan kedatangan Kompolnas ke rumah duka? Ya, bagaimana?
Sayed? Iya, bisa diulang? Ya, apakah ada informasi terkait dengan kedatangan Kompolnas yang berkunjung ke rumah duka? Iya, dapat kami laporkan juga bahwa kemarin Kompolnas telah mendatangi rumah duka di jalan di Kompleks Antang Jaya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, pada Jumat kemarin, Sabtu kemarin, di mana anggota Kompolnas mengatakan bahwa pihaknya membentuk dua tim, yakni ke Makassar untuk menyampaikan duka cita, dan satu tim lagi yang dipimpin langsung Ketua Kompolnas menuju ke Sumatera Barat atau di TKP untuk mengawasi proses kasus ini berjalan dengan baik. Baik, saya tadi ke informasi tambahan terkait dengan pemakaman dari AKP Ulil ini. Ya, dapat kami laporkan juga bahwa pemakaman ini dihadiri sahabat dan kerabatnya, dan suasana duka dan haru itu menyelimuti prosesi pemakaman sang almarhum. Ansar, SIK MH, pangkat NRP. Nama Rianto Ulil Ansar, SIK MH, pangkat Kompol Anumerta, NRP 90080293, jabatan terakhir Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Polda Sumatera Barat, putra dari Bapak Muhajir Ibu Yun Abu Bakar, yang telah meninggal demi kepentingan dan keluhuran negara dan bangsa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 WIB di Polres Solok Selatan, Polda Sumbar. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri toladan bagi kita semua. Hormat, Pasukan disiapkan. Kami melepas anak keponakan kami kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kami tidak bisa mengungkapkan rasa sedih, juga marah dan kecewa. Kami semua sedih karena kehilangan harapan kami. Saya yakin juga Polri kehilangan aset yang berharga. Negara ini kehilangan aset yang berharga. Kami sangat sedih. Kami juga sangat marah sebenarnya. Marah dan kecewa. Marah karena ternyata kalau seandainya Anandarian mungkin gugur,
dalam pelaksanaan tugas menghadapi secara langsung pelanggar hukum. Mungkin marah kami tidak seperti ini, namun dia gugur justru di tempat yang seharusnya dia merasa aman. Seharusnya dia merasa nyaman di sana, dalam arti bahwa di Polres harusnya sangat aman, sehingga dia tidak waspada, sama sekali tidak. Aduh. Semuanya yuk. Sabuk masuk, Bu. Ayo. Ya, izin Om. Ya, ya. Dan Yon Arhanot, ayo. Kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan mendapat perhatian dari Kompolnas RI. Pada Minggu 24 November hari ini, Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Pol Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo mengunjungi Mapolda Sumbar. Kedatangan Arif ini disambut langsung oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suwaryono bersama para pejabat utama Polda Sumbar. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Padang, ada Wahyu Bahar. Selamat siang, Wahyu. Selamat siang, Siska. Baik, Wahyu, apa saja yang dibahas oleh Kompolnas RI selama di Polda Sumbar tadi? Baik, tadi seperti yang Siska sampaikan juga bahwa Ketua Harian Kompolnas Arif Wicaksono sudah mendatangi Mapolda Sumatera Barat tadi, bertemu dengan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono untuk membicarakan terkait kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Kompolnas berbincang selama beberapa jam dengan Kapolda dan jajaran. Kemudian akhirnya konferensi pers bersama media bahwa dia maksud kedatangannya ke Sumatera Barat, khususnya ke Solok Selatan, untuk mengetahui secara pasti apa yang melatar belakangi pelaku menembak rekan sesama polisi di Solok Selatan. Adapun yang disampaikan oleh Kompolnas tadi ialah mereka akan bergerak ke Solok Selatan untuk melihat TKP di Mapolres Solok Selatan. Arif Wicaksono bilang perlu bagi Kompolnas untuk mengecek TKP, olah TKP, melihat langsung kejadiannya seperti apa, kondisinya seperti apa, suasana malamnya seperti apa, seperti yang digambarkan dalam data awal bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 00.15 dini hari. Kemudian kata Arif bahwa setelah dari Mapolres juga akan dilihat juga TKP lainnya, yakni rumah dinas Kapolres Solok Selatan yang berjarak sekitar 20 hingga 25 meter dari TKP Mapolres Solok Selatan. Bahwa diketahui informasi yang kami terima bahwa rumah dinas Kapolres Solok Selatan juga ditembak oleh AKP Dadang setelah menewaskan AKP Rianto Ulil. Ada beberapa tembakan yang dilepaskan ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan pada malam itu. Kemudian tentunya kata Arif, ini akan menjadi evaluasi bagi instansi Polri sendiri terkait kasus polisi tembak polisi ini. Katanya setelah dari Mapolda tadi Kompolnas akan bergerak ke Solok Selatan. Baik. Itu informasi kami terima tadi. Baik. Wahyu, ini tersangka merupakan polisi aktif. Apakah sudah ada informasi mengenai sidang etik yang akan dijalani oleh AKP Dadang? Sejauh ini pemeriksaan etik masih berlangsung. Target dari Kapolda selama 7 hari akan dilakukan sidang etik. Paling tidak katanya pada Selasa besok akan dijalani sidang etik terhadap tersangka. Kemudian informasi yang tadi kami himpun juga dari Ketua Harian Kompolnas, juga dari Kapolda Sumatera Barat, bahwa tersangka kemarin masih dalam kondisi yang tidak baik, dia tidak mau makan, dan per hari ini tersangka AKP Dadang sudah mau makan dan dalam kondisi yang sehat. Kata Kompolnas bahwa ini penting untuk terus menyelidiki kasus ini secara jelas, secara terang ketika tersangka dalam keadaan sehat. Baik. Tadi sempat disinggung bahwa tersangka sempat menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan selesai membunuh AKP Ulil. Apakah saat kejadian Kapolres ada di rumahnya, Wahyu?
benar seperti yang dikatakan Ketua Harian Kompolnas, juga dikatakan Kapolda Sumatera Barat, bahwa usai tersangka melepaskan tembakan 2 kali ke korban hingga tewas, kemudian dia menaiki mobil dinasnya, jarak sekitar 20 hingga 25 meter ada rumah dinas Kapolres Solok Selatan. Lalu tersangka menembak sebanyak ada beberapa kali tembakan, yang pasti ada 7 lubang di magazin pistol dari tersangka itu. 6 selongsong peluru ditemukan di sekitar rumah dinas. Ada sekitar 7 lubang di magazin tersebut. Kemudian kondisi Kapolres dan keluarga selamat dalam peristiwa malam itu. Kemudian tadi juga Kapolda memastikan kembali, mengklarifikasi kembali bahwa tersangka tidak ada dalam gangguan jiwa saat melakukan penembakan tersebut. Tersangka melakukan penembakan pembunuhan tersebut dalam keadaan sadar. Itu yang disampaikan oleh Kapolda tadi. Kemudian saat awak media menanyakan terkait dengan tambang galian C, sirkuit Solok Selatan itu, siapa yang membackingi segala macamnya, kemudian juga hubungan kausalitas antara tersangka dengan korban dan tersangka dengan Kapolres Solok Selatan, Kapolda Sumbar belum bisa memberikan informasinya. Kata dia, nanti fakta-faktanya akan tampak, akan muncul di persidangan yang akan dijalani oleh tersangka. Begitu, Siska. Oke, Wahyu, apakah tadi Kapolda juga menyampaikan terkait dengan sebenarnya sosok Dadang ini sehari-hari seperti apa di kantor? Sebenarnya Kapolda juga sebenarnya juga Kapolda sempat mengatakan bahwa sehari-hari AKP Dadang ini orang yang ceria, dia orang yang penuh semangat, menghibur, ada kegiatan-kegiatan dia selalu menghibur, kesana selalu ramai kalau ada AKP Dadang ini. Kapolda juga tidak menyangka hal seperti ini terjadi dan tindakan tidak manusiawi dilakukan oleh AKP Dadang. Kemudian terkait ini korban AKP Rianto Ulil, Kapolda mengatakan bahwa dia adalah memang sosok yang berprestasi. Dia cukup dekat dengan korban. Kapolda mengatakan beberapa kali bertemu, beberapa kali nelpon. Memang Ulil ini salah satu anggotanya yang berprestasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai Polri. Begitu, Siska. Baik. Terima kasih jurnalis Tribun Padang Wahyu Bahar melaporkan langsung dari Padang terkait dengan kedatangan Kompolnas ke Polda Sumbar memantau situasi penyelidikan terkait dengan polisi tembak polisi. Selamat bertugas kembali. Datang ke sini juga untuk melihat secara langsung apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Kapolda dan jajarannya. Memang sebelumnya sudah dapat data awal. Kita bisa melihat data awal dari media mainstream maupun laporan-laporan yang masuk. Counterpart kami selaku pengawas fungsional itu adalah dari Polri adalah Irwasum dan Kadipropam selaku pengawas internal. Nah, kami datang hari ini adalah untuk bisa membuktikan informasi-informasi tersebut. Kenapa kami datang baru hari ini? Karena kami memberi kesempatan kepada Pak Kapolda dan jajaran untuk bisa melaksanakan tugas apa yang terjadi yang sama-sama kita lihat di Polres Solok Selatan itu. Karena kalau misalkan kami datang lebih awal, saya bisa merasakan betapa beratnya tugas-tugas yang dihadapi oleh Polda Sumbar, apalagi media, masyarakat simpang siur dengan berita-berita. Nah, sekarang tahap awal kami melihat bahwa memang apa yang dilakukan oleh Polda Sumbar dalam hal ini oleh Bidpropam didukung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum
ini sudah sesuai dengan, sepanjang yang kami tahu, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan tadi saat kami sempat melihat kondisi tersangka sudah kami lihat, yang kemarin katanya mungkin agak kesulitan, bukan kesulitan tapi tidak mau makan, ya sekarang sudah normal. Insya Allah ke depan pemeriksaan akan dilanjutkan. Nah, kemudian kami juga berkepentingan untuk bisa melihat langsung bagaimana kondisi di TKP. Jadi habis ini kami menuju ke Pak Kapolda untuk bisa berangkat ke sana. Malam hari kami lihat seperti apa sih situasinya. Kemudian katanya sempat menembaki rumah Kapolres, kami ingin lihat itu. Yang jelas sekarang proses penyidikan sedang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga karena tersangka adalah anggota Polri aktif, ini secara simultan, secara paralel kita akan melaksanakan sidang kode etik kepada yang bersangkutan. Karena memang luar biasa, peristiwa yang luar biasa di mana mereka sendiri dihabisi. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkapkan kondisi terkini tersangka penembakan terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan. Dalam keterangan pada Minggu 24 November, Suharyono mengatakan bahwa tersangka yakni AKP Dadang Iskandar saat ini sudah mau makan. Menurut Suharyono, pasca ditangkap, Dadang disebut tidak mau makan. Terkait motif pembunuhan, Suharyono mengatakan masih dilakukan pendalaman. Suharyono berujar tidak mudah bagi penyidik menggali keterangan dari tersangka terkait motif ataupun kondisi hubungan tersangka dengan korban ataupun atasannya. Hal ini mengingat kondisi psikologis tersangka yang belum stabil seusai kejadian. Untuk itu, Suharyono belum dapat mengungkapkan motif yang melatar belakangi aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Dadang. Adapun tersangka dengan korban disebut tidak memiliki pertikaian serius sebelum kejadian. Tersangka sendiri juga kerap menjadi penggembira ketika ada acara di kantor. Suharyono berujar saat ini pihaknya masih fokus menyelidiki kasus pembunuhan terhadap AKP Rianto Ulil Ansar. Sebelumnya polisi mengatakan bahwa motif Dadang menghabisi Ulil diduga tidak senang dengan penegakan hukum yang dilakukan. Polisi pun masih mendalami peran Dadang dalam kasus tambang ilegal yang diungkap oleh korban. Sejauh ini, yang baru ditangkap terkait dengan tambang ilegal adalah sopir truk tambang galian C ilegal. Itu justru yang saat ini sedang kami dalami. Karena bagaimana korban sudah meninggal. Tersangka kondisinya, ya kalau kemarin saja makan saja tidak mau. Baru tadi pagi saya paksakan itu baru mau makan tadi pagi. Saya tadi ketemu sama tersangka, saya tanya, Pak sudah makan? Sudah, berarti dia baru mulai mau makan hari ini. Kemarin saya tanya belum mau makan. Dari Krimum, dari Propam juga melihat juga. Itu biasa orang yang setelah melakukan atau setelah kejadian, bukan hanya melakukan. Setelah kejadian apa yang dia lakukan apa, itu memang secara psikologis dia sendiri ya tidak mudah untuk kita kemudian menggali informasi dari itu. Sehingga kalau kita tanyakan sekarang bagaimana hubungan, mengapa bagaimana dengan Kapolres, bagaimana dengan Kasat, bagaimana dengan perwira lainnya di situ. Kita harus meneliti satu persatu agar tidak salah. Sehingga kalau dibilang motif apa, itulah yang kira-kira nanti akan sangat akurat kalau di persidangan itu. Tapi info awal, kemarin sudah kami rilis sudah. Info awal. Tapi info awal itu nanti saat ada novum bukti-bukti baru terhadap hasil pemeriksaan semua pihak, baik itu tersangka maupun para saksi, alat bukti, bukti pendukung yang disampaikan Bapak Kapolri menjadi atensi untuk scientific investigation agar apa yang diucapkan itu tetap konsisten dengan nanti di persidangan. Jangan sampai sekarang bicara nanti di persidangan mengelak, tapi kalau alat bukti sudah bicara ya tidak bisa mengelak. Itu maksudnya.
di AKP Dadang Iskandar telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penembakan terhadap sesama anggota Polri yakni AKP Rianto Ulil Ansor. Atas perbuatannya penyidik menjerat AKP Dadang dengan pasal berlapis. Adapun di Reskrimum Polda Sumatera Barat yakni Kombes Pol Andri Kurniawan menyatakan bahwa AKP Dadang disangkakan dengan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP pembunuhan, dan subsider pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan berat. Adapun Andri Kurniawan juga menyatakan bahwa hingga kini pihak kepolisian masih memeriksa tersangka. Selain itu melakukan pendalaman kasus hingga meminta keterangan ahli lainnya. Pernyataan tersebut disampaikannya saat konferensi pers di Mapolda Sumbar pada Sabtu 23 November siang. Menurut Andri, motif pelaku menghabisi korban lantaran tak senang dengan penegakan hukum yang dilakukan korban. Terkini pihak kepolisian juga masih mendalami siapa sosok pemilik tambang galian C yang diduga dibackingi oleh AKP Dadang. Andri menyatakan sosok yang baru ditangkap yakni ialah sopir truk di tambang galian C tersebut. Sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menegaskan pekan ini pelaku akan diberhentikan secara tidak hormat. Sedangkan anggota Kompolnas Irjen Purnawirawan Ida Utari Purnamasari mengaku telah membentuk tim untuk mengungkap kasus tersebut. Pihaknya juga memastikan AKP Dadang Iskandar akan menjalani kode etik dan pidana. Ida Utari juga menyatakan bahwa pelaku yang diberhentikan secara tidak hormat tak akan mendapatkan hak pensiunnya. Lebih lanjut, Ida mengatakan tengah menyelidiki unsur perencanaan dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil. Polda Sumbar tengah berupaya menyelidiki kasus penembakan yang dilakukan Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil. Adapun di Reskrimum Polda Sumatera Barat yakni Kombes Pol Andri Kurniawan menyatakan telah melakukan pendalaman dan meminta keterangan ahli lainnya. Sementara itu, bahkan kepolisian juga masih mendalami siapa pemilik tambang galian C yang diduga dibackingi oleh AKP Dadang. Sejauh ini, sosok yang baru ditangkap adalah sopir truk di tambang galian C tersebut. Diketahui motif penembakan tersebut dikarenakan AKP Dadang tidak setuju dengan penegakan hukum terkait penanganan tambang galian C oleh AKP Rianto Ulil Ansor. Terkait penambang ilegal, AKP Ulil melakukan tindakan tegas, yakni dengan kondisi AKP Dadang yang tidak setuju, sehingga hal tersebut berujung aksi penembakan sesama polisi. Lanjut, Kombes Andri mengatakan bahwa AKP Dadang kini dijerat dengan pasal berlapis. Selain itu, AKP Dadang disangkakan dengan pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP pembunuhan, dan subsider pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan berat. Sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan pelaku penembakan akan diberhentikan secara tidak hormat pekan ini. Hal senada disampaikan anggota Kompolnas Irjen Purnawirawan Ida Utari Purnamasari. Menurutnya AKP Dadang tak akan mendapatkan hak pensiunnya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistiawan menyatakan pelaku menembak korban dengan sadar dan sehat, jadi tersangka tidak mengalami gangguan mental. Terkini Polda Sumbar juga akan menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan apakah tersangka menggunakan narkoba atau tidak. Kasus polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan mendapat perhatian dari Kompolnas RI. Pada Minggu 24 November hari ini, Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Pol Purnawirawan Arif Wicaksono Sudi Utomo mengunjungi Mapolda Sumbar. Kedatangan Arif ini disambut langsung oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono bersama para pejabat utama Polda Sumbar. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Padang ada Wahyu Bahar. Selamat siang, Wahyu. Selamat siang, Rizka. Baik, Wahyu, apa saja yang dibahas oleh Kompolnas RI selama di Polda Sumbar tadi? Baik, tadi seperti yang Rizka sampaikan juga bahwa Ketua Harian Kompolnas Arif Wicaksono sudah mendatangi Mapolda Sumatera Barat tadi bertemu dengan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono untuk membicarakan terkait kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan. Kompolnas berbincang selama beberapa jam dengan Kapolda dan jajaran. Kemudian akhirnya konferensi pers bersama media
bahwa dia maksud kedatangannya ke Sumatera Barat, khususnya ke Solok Selatan, untuk mengetahui secara pasti apa yang melatar belakangi pelaku menembak rekan sesama polisi di Solok Selatan. Adapun yang disampaikan oleh Kompolnas tadi ialah mereka akan bergerak ke Solok Selatan untuk melihat TKP di Mapolres Solok Selatan. Arief Wicaksono bilang perlu bagi Kompolnas untuk mengecek TKP, olah TKP, melihat langsung kejadiannya seperti apa, kondisinya seperti apa, suasana malamnya seperti apa, seperti yang digambarkan dalam data awal bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 00.15 dini hari. Kemudian kata Arief bahwa setelah dari Mapolres juga akan dilihat juga TKP lainnya, yakni rumah dinas Kapolres Solok Selatan yang berjarak sekitar 20 hingga 25 meter dari TKP Mapolres Solok Selatan. Bahwa diketahui informasi yang kami terima bahwa rumah dinas Kapolres Solok Selatan juga ditembak oleh AKP Dadang setelah menewaskan AKP Rianto Ulil. Ada beberapa tembakan yang dilepaskan ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan pada malam itu. Kemudian tentunya kata Arief, ini akan menjadi evaluasi bagi instansi Polri sendiri terkait kasus polisi tembak polisi ini. Katanya setelah dari Mapolda tadi Kompolnas akan bergerak ke Solok Selatan. Baik. Itu informasi kami terima tadi. Baik. Wahyu, ini tersangka merupakan polisi aktif. Apakah sudah ada informasi mengenai sidang etik yang akan dijalani oleh AKP Dadang? Sejauh ini pemeriksaan etik masih berlangsung. Target dari Kapolda selama 7 hari akan dilakukan sidang etik. Paling tidak katanya pada Selasa besok akan dijalani sidang etik terhadap tersangka. Kemudian informasi yang tadi kami himpun juga dari Ketua Harian Kompolnas, juga dari Kapolda Sumatera Barat, bahwa tersangka kemarin masih dalam kondisi yang tidak baik, dia tidak mau makan, dan per hari ini tersangka AKP Dadang sudah mau makan dan dalam kondisi yang sehat. Kata Kompolnas bahwa ini penting untuk terus menyelidiki kasus ini secara jelas, secara terang ketika tersangka dalam keadaan sehat. Baik, tadi sempat disinggung bahwa tersangka sempat menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan selesai membunuh AKP Ulil. Apakah saat kejadian Kapolres ada di rumahnya, Wahyu? Benar seperti yang dikatakan Ketua Harian Kompolnas, juga dikatakan Kapolda Sumatera Barat, bahwa usai tersangka melepaskan tembakan 2 kali ke korban hingga tewas, kemudian dia menaiki mobil dinasnya, jarak sekitar 20 hingga 25 meter, ada rumah dinas Kapolres Solok Selatan. Lalu tersangka menembak sebanyak, ada beberapa kali tembakan, yang pasti ada 7 lubang di magazin pistol dari tersangka itu. 6 selongsong peluru ditemukan di sekitar rumah dinas. Ada sekitar 7 lubang di magazin tersebut. Kemudian kondisi Kapolres dan keluarga selamat dalam peristiwa malam itu. Kemudian tadi juga Kapolda memastikan kembali, mengklarifikasi kembali bahwa tersangka tidak ada dalam gangguan jiwa saat melakukan penembakan tersebut. Tersangka melakukan penembakan pembunuhan tersebut dalam keadaan sadar. Itu yang disampaikan oleh Kapolda tadi. Kemudian saat awak media menanyakan terkait dengan tambang galian C, sirkuit Solok Selatan itu, siapa yang membackingi segala macamnya, kemudian juga hubungan kausalitas antara tersangka dengan korban dan tersangka dengan Kapolres Solok Selatan, Kapolda Sumbar belum bisa memberikan informasinya. Kata dia, nanti fakta-faktanya akan tampak, akan muncul di persidangan yang akan dijalani oleh tersangka. Begitu, Siska. Oke, Wahyu, apakah tadi Kapolda juga menyampaikan terkait dengan sebenarnya sosok Dadang ini sehari-hari seperti apa di kantor? Sebenarnya Kapolda juga sebenarnya juga
Kapolda sempat mengatakan bahwa sehari-hari AKP Dadang ini orang yang ceria, dia orang yang penuh semangat, menghibur, ada kegiatan-kegiatan, dia selalu menghibur, kesana selalu ramai kalau ada AKP Dadang ini. Kapolda juga tidak menyangka hal seperti ini terjadi dan tindakan tidak manusiawi dilakukan oleh AKP Dadang. Kemudian terkait ini korban AKP Rianto Ulil, Kapolda mengatakan bahwa dia adalah memang sosok yang berprestasi. Dia cukup dekat dengan korban. Kapolda mengatakan beberapa kali bertemu, beberapa kali nelpon. Memang Ulil ini salah satu anggotanya yang berprestasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai Polri. Begitu, Siska. Baik. Terima kasih jurnalis Tribun Padang Wahyu Bahar melaporkan langsung dari Padang terkait dengan kedatangan Kompolnas ke Polda Sumbar memantau situasi penyelidikan terkait dengan polisi tembak polisi. Selamat bertugas kembali. Polda Sumatera Barat akan mendalami sosok pemilik tambang galian C yang diduga menjadi pemicu peristiwa polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Diketahui AKP Ulil Rianto tewas ditembak oleh AKP Dadang terkait kasus tambang ini pada Jumat 22 November. Di Reskrimum Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Andri Kurniawan pada Sabtu 23 November mengatakan bahwa AKP Dadang masih akan diperiksa lebih lanjut. Pihaknya juga akan melakukan pendalaman dan meminta keterangan kepada ahli lainnya. Andri mengatakan bahwa motif AKP Dadang menghabisi nyawa Kasat Reskrim Polres Solok Selatan itu karena merasa tidak senang dengan penangkapan terkait kasus tambang ini. Sejauh ini polisi baru menangkap sopir truk yang membawa hasil tambang galian C tersebut. Sopir truk yang diamankan dalam operasi penegakan hukum diduga memiliki hubungan dengan AKP Dadang. Saat ini sopir truk itu masih ditangani oleh Polres Solok Selatan. Nantinya kasus ini akan dilimpahkan ke Polda Sumatera Barat. Secara terpisah, DPR RI turut menyoroti adanya dugaan backing tambang dalam kasus polisi tembak polisi. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Golkar, Sudeson Tandra, menegaskan aksi backing tambang sudah menyalahi aturan. Terlebih, kini ada dugaan polisi membackingi tambang ilegal. Menurutnya, seorang anggota polisi seharusnya mengamankan, bukan membackingi. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkapkan kondisi terkini tersangka penembakan terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan. Dalam keterangan pada Minggu 24 November, Suharyono mengatakan bahwa tersangka yakni AKP Dadang Iskandar saat ini sudah mau makan. Menurut Suharyono, pasca ditangkap, Dadang disebut tidak mau makan. Terkait motif pembunuhan, Suharyono mengatakan masih dilakukan pendalaman. Suharyono berujar tidak mudah bagi penyidik menggali keterangan dari tersangka terkait motif ataupun kondisi hubungan tersangka dengan korban ataupun atasannya. Hal ini mengingat kondisi psikologis tersangka yang belum stabil seusai kejadian. Untuk itu, Suharyono belum dapat mengungkapkan motif yang melatar belakangi aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Dadang. Adapun tersangka dengan korban disebut tidak memiliki pertikaian serius sebelum kejadian. Tersangka sendiri juga kerap menjadi penggembira ketika ada acara di kantor. Suharyono berujar saat ini pihaknya masih fokus menyelidiki kasus pembunuhan terhadap AKP Rianto Ulil Ansar. Sebelumnya polisi mengatakan bahwa motif Dadang menghabisi Ulil diduga tidak senang dengan penegakan hukum yang dilakukan. Polisi pun masih mendalami peran Dadang dalam kasus tambang ilegal yang diungkap oleh korban. Sejauh ini, yang baru ditangkap terkait dengan tambang ilegal adalah sopir truk tambang galian C ilegal. Itu justru yang saat ini sedang kami dalami. Karena bagaimana korban sudah meninggal. Tersangka kondisinya, ya kalau kemarin saja makan saja tidak mau. Baru tadi pagi saya paksakan itu baru mau makan tadi pagi. Saya tadi ketemu sama tersangka, saya tanya, Pak sudah makan? Sudah, berarti dia baru mulai mau makan hari ini. Kemarin saya tanya belum mau makan. Dari Krimum, dari Propam juga melihat juga
itu biasa orang yang setelah melakukan atau setelah kejadian, bukan hanya melakukan, setelah kejadian apa yang dia lakukan apa, itu memang secara psikologis dia sendiri ya tidak mudah untuk kita kemudian menggali informasi dari itu. Sehingga kalau kita tanyakan sekarang bagaimana hubungan, mengapa, bagaimana dengan Kapolres, bagaimana dengan Kasat, bagaimana dengan perwira lainnya di situ, kita harus meneliti satu persatu agar tidak salah. Sehingga kalau dibilang motif apa, itulah yang kira-kira nanti akan sangat akurat kalau di persidangan itu. Tapi info awal kemarin sudah kami rilis sudah info awal. Tapi info awal itu nanti saat ada novum bukti-bukti baru terhadap hasil pemeriksaan semua pihak, baik itu tersangka maupun para saksi, alat bukti, bukti pendukung yang disampaikan Bapak Kapolri menjadi atensi untuk scientific investigation agar apa yang diucapkan itu tetap konsisten dengan nanti di persidangan. Jangan sampai sekarang bicara nanti di persidangan mengelak, tapi kalau alat bukti sudah bicara ya tidak bisa mengelak. Itu maksud